kualitas iman seseorang itu terlihat dari apa yang dikeluarkan dari lisannya. Kalau lisannya keluar yang buruk-buruk, nah itu kita bisa lihat kualitas iman seseorang itu. Tapi kalau kualitas imannya baik ya, pasti yang dikeluarkannya pun dari dia itu, terutama lisannya, itu pasti yang baik-baik. Dulunya ya maaf ya kalau misalnya manggil anjing, terus gue jadi kayak dipotong nih, jing, kamu dipotong lagi, njir, dipotong lagi, bejir. Nah itu kan kayak dinormalisasi perkataan-perkataan kayak hal kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qoro'a, kembali lagi di podcast Qoro'a Indonesia. Di sini saya Fadli bersama Bro Musa. Ya, Bro Musa. Kali ini kita akan bahas perihal yang sangat penting karena masalah ini sering terjadi, familiar, sering banget kita temukan khususnya pada anak-anak muda sekarang. Apa itu? Nah itu adalah berkata kasar atau toksik ya kalau istilah sekarang. Bahasa zaman sekarangnya toksik. Kalau kamu pernah ngegas atau asal ngomong, kemudian merasa nyesel, selamat, kamu nggak sendirian. Tapi di podcast kali ini kita akan bahas kenapa ini bahaya banget, kenapa ini penting sangat kita bahas, kemudian apa sih hubungannya sama belajar ngaji. Kalau kita ngomongin berkata kasar ini gimana ya? Kan di zaman sekarang ini banyak ya yang saya temuin ya Ustaz ya, itu anak-anak muda yang muslim sesama muslim ya itu kadang banyak sekali yang toksik, terutama range-nya tuh dari anak, jangan kan ya enggak tahu sih saya sekarang nge-range gimana lagi, karena dari anak SD pun bahkan ada yang ngomong anjing Ustaz, babi gimana. Nah itu kode Islam tuh gimana Ustaz? Oke, sebelum kita bahas atau menjawab pertanyaan pandangan Islam terhadap kata-kata toksik, kita harus tahu dulu nih kenapa sih saat ini banyak anak-anak yang mudah banget mengucapkan kata-kata toksik, kata-kata kasar. Bahkan masih SD udah bisa ngucapin kata-kata itu. Padahal kalau kita lihat dulu, saya ya khususnya mau ngucapin itu ketika kecil itu takut banget, bukan suatu hal yang menjadi kebiasaan saya. Nah, ini balik lagi terhadap pola asuh atau pendidikan dari orang tua, lingkungan keluarga, didikan orang tua. Kemudian satu lagi nih yang paling penting juga, lingkungan bermainnya, circle pertemanannya. Ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap mindset atau pikiran dari anak tersebut. Kenapa dia bisa berkata kasar? Karena apalagi anak kecil ya kawan-kawan, apalagi anak kecil sangat mudah untuk meniru. Ya, anak kecil itu kebiasaannya ya meniru perilaku orang atau meniru perilaku dan mengerjakan apa yang dia dengarkan, seperti itu. Ya orang-orang sekitarnya, kalau orang-orang sekitarnya juga gitu ya kan, ada anak kecil katanya anak kecil itu merekam, menduplikasi apa yang orang tua dan lingkungan sekitarnya melakukannya. Mungkin berawal dari situ lah Ustaznya, orang tuanya mungkin cara ngomongnya agak kasar atau apa seperti itu. Dan secara tidak langsung terrekam di alam bawah sadarnya sampai dia dewasa, seperti itu. Apalagi kalau sampai dia dewasa dia terus berada dalam lingkungan yang toksik, maka itu sulit untuk dirubah ya, kecuali dia keluar dari lingkungan toksik tersebut. Berarti dalam Islam ya nggak boleh lah Ustaz ya ngomongin berkata kasar dalam Islam pun nggak boleh sebenarnya, larangannya gitu. Iya benar, karena kalau seseorang itu mengakui dia muslim, beriman kepada Allah dan hari akhir, nah, jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik dia berkata yang baik-baik saja dari lisannya, atau kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam, seperti itu. Nah gitu Ustaz kan, berarti memang sepenting itu bahwasanya kita sebagai seorang muslim menjaga lisan kita ya. Nah, apakah dengan kita menjaga lisan itu otomatis kan kita menghindari kata-kata kotor nih. Nah, kata-kata kotor ini bisa tidak impact atau berefek ke keimanan seseorang Ustaz?
Misalnya yang awalnya dia imannya bagus nih, terus dia ngomong kasar, misalnya dia main game maki-maki, nah itu dibuat dia jadi kayak ngajinya menurun, sholatnya jadi gini-gini gitu. Iya, tadi balik lagi ke hadis tadi. Kualitas iman seseorang itu terlihat dari apa yang dikeluarkan dari lisannya. Kalau lisannya keluar yang buruk-buruk, nah itu kita bisa lihat kualitas iman seseorang itu. Tapi kalau kualitas imannya baik ya, pasti yang dikeluarkannya pun dari dia itu, terutama lisannya, itu pasti yang baik-baik. Seperti itu. Jadi tidak ada orang yang lisannya itu buruk, tapi imannya tuh baik-baik saja. Pasti ada yang salah di imannya. Seperti itu. Maka dari itu penting memilih lingkungan yang baik, menjaga pertemanan yang baik, agar teman-teman yang baik tadi juga bisa memberikan dampak positif bagi dia, bagi imannya terutama. Seperti itu. Nah, kalau Bang Musa nih pernah nggak merasa kata-kata tadi yang toksik, kasar, membuat suasana Bang Musa tuh jadi nggak nyaman dalam sebuah tongkongan misalnya? Sering sekali. Jadi apa dampaknya biasanya tuh? Nggak tahu ya, kalau menurut saya pribadi, terkadang saya kalau dikatain seseorang, misalnya bodoh atau apa, nah saya tersinggung tuh. Saya pasti akan menanyakan dia secara detail. Maksud kau ngomong gini apa? Jangankan kita ngomong sampai ke arah misalnya kayak ya bodoh, semacam itulah. Tapi lebih ke kayak manggil cok, nam, nah itu saya bisa tersinggung karena ya saya berpikir ya orang tua kita udah ngasih nama baik-baik, ya panggillah nama kita dengan baik-baik. Nah sedangkan kalau kita runtutan lagi kan bahwasanya manggil orang kayak gitu tuh kan ya faedahnya apa, berawal dari apa? Cok itu kan nggak tahu ya, kalau teman-teman semua yang nonton ini kan mungkin lebih tahu nih kayak panggilan cok itu berawal dari apa. Kalau emang saya salah baru tulis di kolom komentar. Nah jadi kayak setahu saya cok tuh kayak awalnya janco, nah terus manggil kawannya jadi disingkat cok. Nah jadi kayak seperti ada menormalisasi ya perkataan-perkataan yang tadi kan banyak saat kayak dulunya ya maaf ya kalau misalnya manggil anjing, terus tiba-tiba jadi kayak dipotong nih jing, kamu dipotong lagi njir, dipotong lagi bejir. Nah itu kan kayak dinormalisasi perkataan-perkataan kayak hal kayak gitu. Nah kalau saya pribadi sih sangat risih sekali dengan ada kalimat-kalimat yang kayak gitu, bahkan bisa membuat emosi seketika sih. Kalau itu kalau point of view saya, tapi saya enggak tahu juga gimana teman-teman semua yang mungkin udah kau dekat tapi ya manggilnya bukan pakai nama, pakai nama terus udah gitu menganggap itu sebuah hal yang normal. Nah terus kalau misalnya saya pernah ada kasus kayak saya marah dikatakan kayak gitu. Nah orang itu malah bingung. Kan saya bingung. Kasarnya kayak lah kok saya tidak terima dipanggil gitu, tapi kok dia bingung. Dia merasa itu berawal seperti biasa. Nah kalau zaman sekarang ini kan mungkin ya banyak menormalisasikan perkataan-perkataan yang mungkin ya sebenarnya itu tidak patut dikatakan, tapi karena tadi itu zaman dan udah kebanyakan orang yang melakukan itu, nah itulah makanya jadi normal. Nah orang-orang yang tidak biasa kata-kata kayak itu ya dianggap aneh, betul Ustaz? Kayak model Islam kan? Udah asing sekarang. Iya, salah satunya tadi itu kan salah satu dari bagian syariat Islam, menganjurkan kita untuk berkata baik. Nah ini salah satu juga sudah terasa ya, Islam itu mulai asing ketika kita berkata yang baik sudah jarang, malah yang banyak orang-orang toksik yang dianggap normal. Ya itu dia. Orang-orang yang berkata baik dianggap aneh. Astagfirullahaladzim. Jangankan itu, sholat di masjid aja dia bilang soleh. Iya betul. Padahal dari itu sebuah kewajiban. Padahal itu hal yang lumrah dan biasa saja gitu. Jangankan ke masjid deh, sholat di rumah aja. Misal lagi ada ngumpul kawan-kawan, saya sholat bentar ya. Sholat dulu, solehnya. Nah, itu sih. Terus dampak dari toksik tadi, pastikan terjadinya toksik itu ada pemicunya ya. Terutama di zaman yang canggih sekarang ini, adanya media sosial. Nah itu juga sangat berpengaruh oleh orang-orang yang tidak mampu mengendalikan media sosial dengan baik.
tidak mampu mencerna apa yang dilihat dari dengarnya, sehingga semuanya itu diambil dia, tidak ada disaringnya dulu, tidak ada kan, tidak ada penyaringnya dulu. Nah itu gimana tuh Bang Musa? Dampak media sosial terhadap anak-anak muda sekarang yang mungkin dari situ dia bisa mengetahui kata-kata yang kurang pantas, apalagi anak-anak. Tapi memang kebanyakan yang mungkin sesama kita lah Ustadz ya kan, banyak yang memang kena dampak mulai ngomong-ngomong gitu tuh ya anak-anak kecil yang di atas 2000-an gitu. Di atas tahun 2000 tuh yang udah mulai pola asuh orang tuanya tuh udah bahasanya tuh ada yang veteran, udah enggak kayak gitu-gitu lagi, tapi lebih ke nangis kasih HP. Nangis dikit kasih HP. Nah, jadi kayak ya anak tuh udah apa namanya tadi kayak terdoktrin juga ketergantungan, candu. Nah, yang ditonton hal yang tidak difilterkan kita semua tidak bisa tuh, walaupun itu YouTube Kids, bahkan di YouTube Kids juga ada ya penyebaran LGBT melalui ads-nya cuma 5 detik. Bahkan ada sponsor-sponsor yang mungkin kurang pantas atau ada perilaku yang mungkin memukul atau apa. Nah, itu kan dari tontonan hari-hari anak kan. Nah, bisa dibilangnya itu karena yang kata di pertama saya dibilang tuh pengaruh dengan circle-nya, orang tua, cara orang tua didiknya kayak gimana. Nah, itulah pentingnya menjadi orang tua yang baik berawal dari kita sendiri gitu Ustaz. Nah, ngomong-ngomong soal tadi soal lingkungan yang bisa merusak tuh kan, untuk udah jelas nih lingkungan sangat mempengaruhi anak ini jadi apa, anaknya jadi seperti apa. Nah, ada nggak Ustaz di zaman-zaman Rasulullah tuh kayak kisah-kisah yang memotivasi gitu untuk kita jaga lisan, entahkah itu dari sahabat, bahkan ya kalau kita ngomong soal Rasulullah sih udah pasti beliau tidak akan pernah berkata itu. Nah, tapi ada kisah-kisah sahabat atau ada perilaku beliau yang benar-benar itu tuh menjadi acuan kita untuk seperti yang ini kita menjaga lisan kita gitu. Jadi saya teringat ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ada dua sahabat yang kita tahu semuanya pasti, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Beliau itu saking menjaga perkataannya, saking nggak mau mengeluarkan kata-kata yang nggak bermanfaat kecuali yang baik-baik aja. Itu sampai ini dalam sebuah riwayat ya, mengulung batu di mulutnya, mengulung batu ya, supaya nggak keluar kata-kata yang mungkin tidak bermanfaat bagi mereka dan orang banyak. Mengulung batu agar menjaga perkataannya. Bahkan Abu Bakar sampai 12 tahun. Alamak, 12 tahun mengulung batu. Tapi dalam riwayat juga beliau melepas ngulung batunya itu ketika waktu sholat, ngaji. Kemudian berdiskusi dengan Rasulullah. Seperti kayak kegiatan yang mungkin lagi ada potensi untuk berkata kurang baik atau berkata yang mungkin tidak ada faedahnya, ya beliau melakukan kegiatan itu ya. Itu saking pentingnya menjaga lisan kawan-kawan, Pak. Kita ngomong lisan ya Ustaz. Tadi kan pada saat zaman Rasulullah itu kan ya mungkin bukan mungkin tapi pasti belum ada sosial media. Nah, sekarang nih sosial media, sekarang toksik juga banyak di sosial media nih Ustaz. Iya. Jago di sosmed, sekali ketemu aslinya kayak ayam sayur gitu. Nah, jadi itu ada tips supaya kita nih, kadang ini kan kita nih ndak mau ngomong itu, tapi kadang nih komen-komen orang biasa di posting-postingan tertentu, nah kita jadi kepancing untuk yang tadi toksik atau ya maki lah ya bahasanya. Nah, itu ada tipsnya supaya ndak kepancing lah gitu, karena kan lisan bukan lisan ini doang sekarang nih, lisan typing juga ada Tipsnya sih pilah-pilih tontonan kita. Apa yang kita lihat di medsos itu kita pilah-pilih. Jadi sebenarnya ini kasus juga untuk saya sih. Saya juga sering lihat kadang-kadang kalau ada konten-konten yang seperti yang kemarin itu, ada kasus itu yang buat kesal juga. Terus kita pengen ngungkapin perasaan tapi ditahan. Nah, itu bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita sebenarnya. Lisan itu kalau sekarang bisa digambarkan dengan jari-jari kita karena ada medsos kan. Jadi pandai-pandai kita menahan jari-jari kita ini agar tidak keluar ketikan atau tulisan yang barangkali itu menyakiti hati orang lain, seperti itu. Yang kurang pantas atau
Oke. Kalau kita ngomongin soal itu, soal tadi kan itu tuh apa ya, salah tips lah ya, tapi tips itu kan yang untuk menghindari semacam. Ada nggak Ustadz, kalau kita ngomong secara spiritualnya, ada nggak doa atau amalan yang tadi bisa buat kita tuh jadi apa sih, menjaga lisan kita? Apakah saya pernah dengar Ustadz, kayak ada orang bilang kalau kita belajar Al-Quran itu tuh salah satu cara kita untuk menjaga lisan kita. Iya benar. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak zikir sebenarnya. Orang-orang di zaman sahabat, zaman tabi'in itu menjaga lisannya ya tadi dengan berzikir. Nah kita nih yang belum mampu berzikir ya baca Quran seminimal mungkin semampu kita. Kemudian jangan meluangkan waktu lebih banyak ke medsos dibanding ngaji, dibanding baca Quran. Jadi pandai-pandai mengatur waktu kita dengan Quran, dengan kerjaan dan lain sebagainya, agar bacaan Quran kita tadi, waktu ngaji kita tadi dapat menjaga kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, seperti maksiat atau berkata-kata yang kurang baik, seperti itu. Jadi jangan banyak meluangkan waktu untuk medsos atau main HP sih sebenarnya. Kurangi seperti itu. Karena walaupun sefilter apapun di medsos itu pasti banyak konten-konten yang nggak pantas sebenarnya kita lihat. Ya, seperti itu. Karena TikTok pun sekarang walaupun kita udah apa tuh, satu postingan, misalnya postingan joget-joget nih, kita tekan tidak tertarik, atau kayak ya kita blokir lah. Nah itu tuh pasti akan dalam waktu satu hari itu minimal sekali lah ada keluar. Entah itu iklan, entah itu memang video orang FYP yang memang sasarannya ke kita. Nah itu tuh ya pasti ada gitu. Iya. Ya tadi sebaik-baik amalan kita pun kalau kita nggak bisa ngatur waktu atau kebiasaan kita masih suka main HP, medsos, tapi ngajinya kurang, baca Qurannya kurang, susah. Sebanyak-banyak doa kita susah. Tadi jadi perbaiki kebiasaan kita, manajemen waktu, banyakin ngajinya sih, banyakin baca Qurannya sama zikir. Gitu. Oke, lanjutnya apa nih ya? Iya ya, ngomong-ngomong toksik tadi ya. Kalau Bang Musa ketika dalam satu tongkrongan nih misalnya ya kan, kemudian ada ketemu kawan-kawan yang sekiranya itu suka toksik, apa sih yang Bang Musa lakukan? Tapi tidak semuanya di tongkrongan toksik. Kemudian ada salah satu atau oknum yang suka toksik, terus Bang Musa dari situ apa sih yang Bang Musa lakukan, atau Bang Musa lebih memilih nggak bersama tongkrongan itu, atau masih di tongkrongan itu tapi apa yang Bang Musa lakukan? Apakah menasehatinya atau ngikut toksik juga? Apa ya? Kalau yang udah saya aplikasikan ke diri saya sendiri sih, ada beberapa, kan kita bisa memfilter nih teman-teman yang memang kita bisa kasih tahu secara keras, terus kita bisa kasih tahu secara lembut, terus bisa kita kasih tahu secara nyindir. Dan ada nyindirnya ya, tapi nyindir yang sarkas yang tidak menyakitkan. Nah kalau itu saya buat level-level tuh 3 level kalau saya punya teman. Kalau saya ngerasa udah dekat, saya udah dekat lah sama dia, nah, itu saya pasti akan ngasih tahu agak keras, pasti langsung to the point. Tanda kutip kerasnya bukan teriak-teriak apa, lebih ke to the point ya. Astagfirullah, mulutnya masa kayak gitu, kamu ini gini, misal kayak gitu. Itu kalau udah tahap saya sama kelas itu dekat, pasti saya langsung to the point bilang dia. Apalagi saya tahu latar belakangnya gimana segala macam. Yang kedua itu ngasih taunya ya secara lembut. Nah ngasih lembut tuh kayak ya kita sambil kayak gurau-gurau, astagfirullah janganlah kayak gitu ngomongnya ini. Nah dengan ya, nada ngomong yang ya kita bisa menilai orang kan, mana nada ngomongnya yang serius ngajak kita ngomong sama orang yang mungkin dia ya nyeletuk tapi itu. Nah karena yang paling banyak saya temui ini adalah di
circle saya itu adalah dunia game. Nah, jadi kadang tuh biasa mabar satu meja. Nah, itu Anak tuh gamer, guys. nah, itu tuh yang sangat-sangat banyak sekali sih yang saya temui itu kawan-kawan saya yang main game. Nah, itu tuh tadi lah cara saya ngasih tahu dengan 3 tadi. Ngasih taunya kalau yang benar-benar bagi saya tuh udah dekat, saya langsung tembak, astagfirullah apa gitu mulutnya, coba ganti gini. Tapi tidak keras yang kayak temperamen emosi gitu, tapi lebih ke to the point ngomong ya. Yang kedua, palingan saya tidak, kadang saya tidak menatap langsung mukanya, tapi kayak astagfirullah ngomong kayak gitu. Nah, tapi sambil kayak main ke bawah gitu. Nah, yang ketiga palingan ya nyindir ya, kayak astagfirullah. Nah, dengan kita ngomong astagfirullah itu kita udah nyindir. Yang lain mungkin kayak alamak anjingnya gini. Nah, kita udah usah, kita bilang ya astagfirullah. Itu kan akan mungkin ya telinga dia jadi mendengar, oh iya ya. Masuk ke alam sadar. Yang ini padahal kita main game sama satu room, satu tim. Nah, tapi respon kita berbeda. Nah, itu yang pengen saya tunjukin ke teman-teman saya, karena kenapa saya masih bertahan sama mereka, kenapa saya juga, walaupun ya tidak bisa dipungkiri juga, saya juga kadang juga agak terpancing, tapi tidak sampai benar-benar to the point ngomong itu besar-besar atau yang sepede itu. Nah, tapi satu sisi saya juga kadang masih keluar balik. Nah, karena memang ya sampai mati pun kita akan tetap terus berbuat salah, kan? Nah, itulah kenapa mungkin Allah suruh belajar terus sampai mati itu, karena ya tadi karena masih banyak buat salah. Nah, tapi memang kalau dari circle sesi kayak tadi tuh, cara saya ngasih taunya kayak gitu. Nah, saya sih tidak malu. Nah, tapi kita bisa nilai nih kawan-kawan kita mana yang bisa kita ajak ngomong kayak gitu, sama enggak. Nah, kalau memang di circle semuanya mereka udah ngomongin soal agama atau mereka terfikir soal agamanya jarang, ya udah nggak bisa kita ngasih tahu caranya kayak gitu. Caranya dengan apa? Mungkin dengan cara, kalau saya mungkin dengan berbuat baik di pandangan umum. Nah, misalnya lebih ke kalau dia maki, kita udah maki. Nah, kalau dia mungkin cara guraunya mungkin kurang baik, kita nggak ikutin. Kita cukup senyum sama ya, ada saya ikutan ya. Nah, kayak gitu sih. Karena ya sama. Ini sama konsepnya sama kayak hadis Rasulullah. Dalam hadis Rasul mengatakan bahwa ketika kita melihat satu kemungkaran, satu yang tidak pantas, maka ubahlah. Pertama dengan tangan, biadih, bilisan, bidoa. Kalau tangan ini maksudnya kekuatan kita. Enggak, maksudnya misalnya kita punya power atau punya jabatan dalam satu organisasi atau lain sebagainya. Nah, ubahlah dengan kekuasaan itu. Kemudian kalau enggak punya kekuasaan, ubahlah dengan lisan. Nah, lisan pun ada caranya, enggak langsung kita ngikut kata-kata toksik juga, tapi cobalah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh dengan nasihat seperti itu. Kalaupun tidak mempan lagi, maka cara paling ampuh terakhirnya adalah kita doakan. Nah, itu yang buat saya juga kenapa sedikit banyak pasti saya kasih tahu tuh, karena tadi saya takut pada saat itu di akhirat itu ditanya. Iya betul. Nah, kau nih kawan kau gini, tapi kok tak gini? Kan saya pernah dengar kan kok dari ustaz saya, guru-guru saya tuh bilang, ya tadi kalau kita membiarkan suatu hal yang mungkin kurang baik di depan mata kita diam aja tanpa kita merespon untuk supaya itu menghalang dia, nah itu akan dipertanyakan. Kenapa kok enggak? Setidaknya Allah tahu saya berpihak ke mana. Keberpihakan saya itu ya saya mencoba tadi ngasih tahu dia. Ya, karena manusia tidak diturunkan di muka bumi ini bukan cuman dia harus menjadi baik, tapi juga harus mengajak orang jadi baik. Jangan bosan jadi orang baik, tapi jangan bosan juga ngajak orang jadi baik. Seperti itu. Nah, kayaknya itu udah menit lah. Iya, betul kan? Betul, Ustaz. Tidak ada yang salah, Ustaz. Nah, bolehlah Ustaz kasih pesan dan pesannya untuk kawan-kawan kita semua yang seumuran kita, yang mungkin ada yang lagi hijrah untuk supaya mulutnya tidak berkata kasar lagi, atau ada yang masih berkata kasar tapi hatinya udah mulai kesentuh nih, udah ada nyentil-nyentilnya. Kok aku gini ya ngomongnya. Nah, boleh Ustaz kasih pesannya ke kawan-kawan kita semua supaya Oke. Buat kawan-kawan semua yang dulunya mungkin pernah punya masa lalu yang sering berkata kasar atau toksik atau lain sebagainya, atau sama lah ya, sering menjelek-jelekkan orang lain, mengatakan kawan-kawannya dengan perkataan yang buruk, maka dari itu sama-sama
kami mengajak kawan-kawan untuk kita berubah jadi lebih baik. Di tahun ini, di tahun baru ini, ayo kita sama-sama berubah. Kita ubah mindset kita ubah pola pikir kita ubah kebiasaan kita. Dari mulai kita juga pilih kawan atau circle pertemanan kita, seperti itu. Pilihlah lingkungan yang baik, karena lingkungan juga berpengaruh terhadap kebiasaan kawan-kawan. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita juga akan terciprat minyak wangi tersebut, maka kita juga akan menjadi harum semerbak. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang tukang pandai besi, maka secara tidak langsung juga bau badan kita akan sama dengan besi. Tapi bukan berarti kita nggak berteman kepada semua orang ya. Tetap berteman, tapi pilih untuk dijadikan sahabat sebenarnya, jadikan teman dekat seperti itu. Agar wa'tasimu bihablillahi jami'ah itu teraplikasikan. Berpegang teguhlah pada jalan agama Allah dengan berjamaah. Berjamaah tadi harus pilih juga kawan-kawan yang bisa diajak berjamaah, diajak istiqomah dalam iman dan takwa, dalam kebaikan yang saling mengingatkan satu sama lain, seperti itu. Mungkin ada tambahan sedikit dari Bang Musa? Boleh? Gak ada sih. Yang pastinya jadi lebih baik kawan-kawan. Jadi lebih baik itu susah, banyak rintangannya ya, saudara. Iya, benar. Karena Allah akan menguji kita dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi iya tadi, jangan bosan jadi orang baik dan jangan bosan mengajak orang jadi baik. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sharingkan di podcast kali ini. Mungkin atau ada salah kata dari kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.